شأن قد جئنا الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawudu wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun utawi papat min kutubin saking pira-pira kitab. Arba'atun utawi papat min kutubin saking pira-pira kitab tafsiluha iku utawi perinciani arba'atun min kutub. Tafsiluha iku utawi perinciani arba'atun min kutub Tauratu Musa iku Taurate Nabi Musa. Bil huda kelawan pitutuh tanziluha kang turun apa huda ha ing Taurat tanzilu kang turun apa hudan ha ing Taurat. Zaburu Dauda lan zabure Nabi Daud wa Injilun lan kitab Injil ala Isa ing atase Nabi Isa. Ala Isa ing atase Nabi Isa wa Furqanun lan Al-Qur'an. Furqanun dan Al-Qur'an atau kitab Furqan salah satu daripada nama Al-Qur'an ala khairin mala ing atase luwih bagusi makhluk. Ala khairin mala ing atase luwih bagusi makhluk. Setelah kemarin kita mengetahui perincian daripada para malaikat yang wajib diketahui, sekarang kita akan membahas dan akan mempelajari apa saja kitab yang wajib diketahui oleh seorang yang beriman, oleh seorang muslim. Yang pertama adalah Taurat. Jadi ada 4 yang wajib kita ketahui beserta kepada siapa kitab tersebut diwahyukan. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan kitab Taurat ini atau istilah Taurat ini diambil daripada warazindid atau kharajanaruhu, suatu yang apinya itu keluar, suatu yang keluar api. Fa innaha nurun wa diyaun. Api itu keluar, ketika sudah api itu keluar maka ada terang di situ. Ada cahaya di situ. Sama dengan Taurat yang diumpamakan dengan itu, artinya apa? Artinya barang siapa yang mengikuti Taurat di waktu itu, maka dia akan mendapatkan cahaya keimanan tentunya. Ada kitab Zabur. Zabur ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemarin dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa Nabi Daud ini adalah salah satu daripada nabi yang oleh Allah Ta'ala diberikan keistimewaan karena bukan hanya menjadi nabi tapi juga menjadi seorang raja. Satu-satunya nabi atau pertama kali nabi yang dia memiliki 2 keutamaan yang berupa rasul sekaligus menjabat sebagai seorang raja. Kemudian ada Injil. Injil ma'khudun minan najli. Ada yang mengatakan Injil itu diambil dari kata najlun yang bermakna istikhraju khulasati syai', mengeluarkan intisari sesuatu. Di Injil itu diumpamakan dengan itu. Mengeluarkan hal-hal yang diperlukan, intisari yang diperlukan oleh umat yang beriman di waktu itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa Injil itu kalimatu Yunaniyah maknaha al-busyra. Ada yang mengatakan bahwa Injil itu adalah kalimat Yunani yang bermakna al-busyra atau kebahagiaan. Kemudian ada Al-Furqan. Ini yang terakhir yang wajib kita ketahui, yaitu ismun min asma'il Qur'an, di antara daripada nama-nama Al-Qur'an. Kenapa kok disebut Al-Furqan? Kenapa? Karena al-fariq bainal haqqi wal batil. Karena Al-Qur'an itu membedakan atau bisa membedakan antara yang hak dan juga yang batil. Nah, kemudian lebih lanjut terkait 4 kitab tersebut dikatakan di sini
yajibu ala kulli mukallafin ayyataqida anna Allah Ta'ala anzala kutuban samawiyah awhaha ila rusuli wa anbiya'i. Wajib bagi seorang yang mukallaf, setiap orang yang mukallaf meyakini bahwa Allah Ta'ala menurunkan 4 kitab samawi yang diwahyukan kepada rasul dan juga anbiya-Nya. Faminha mudawwanah wa minha ma la ilma lana bih. Ada yang memang mudawwanah yang sudah menjadi undang-undang atau sudah dikodifikasi, ada yang memang kita tidak tahu. Allah menurunkan tapi kita tidak tahu dan tidak diwajibkan bagi kita untuk tahu. Dikatakan di sini kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyiran wa mundzirin wa anzala ma'humul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Ini memang sebenarnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad para nabi itu satu visi satu misi. Semuanya mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang menggok daripada itu. Jadi akidahnya sama, cuma syariatnya memang yang berbeda. Nah, syariatnya itu dituangkan nanti di kitab-kitab samawi tersebut. Termasuk juga akidahnya juga tertera atau tertulis di dalam kitab-kitab samawi tersebut. Nah, Taurat ini di antara dalil bahwa Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, firman-Nya Allah Ta'ala di dalam surat Maidah, Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Ini dalil di mana Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, wa hadit Taurat qad harrafaha aktsaru min katibin min ruhbanil yahud liyukhfuf ma fihi minal haq. Taurat yang kita ketahui sekarang, Taurat yang ada sekarang itu hampir rata-rata kebanyakan itu sudah ditahrif, sudah didistorsi, sudah bukan yang otentik, sudah bukan yang ori, sudah bukan yang asli. Dan itu banyak diubah oleh ruhbanil yahud, oleh pendetanya orang-orang Yahudi atau biarawannya orang-orang Yahudi. Kalau di agama Islam mungkin kiainya lah, ulamanya orang Yahudi itu banyak mengubah kitab Taurat, sehingga sampai sekarang Taurat tidak ada yang asli. Tujuannya apa? Liyukhfu ma fihi minal haq, karena untuk menyamarkan kebenaran yang ada di dalamnya. Karena memang di dalam Taurat sendiri kan dijelaskan bahwa akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad, namanya Muhammad. Nah, mereka itu mengubah itu semua. Kenapa? Karena memang mereka itu gengsi. Untuk mengakui kebenaran Islam itu gengsi, sehingga kemudian banyak dari mereka banyak dari mereka yang mentahrif, banyak mereka yang mengubah daripada kitab aslinya. Gara-gara itu, karena nabi terakhir bukan dari kalangan mereka. Nah, hampir rata-rata para nabi itu kan dari Bani Israel. Ketika tahu mereka kalau nabi terakhir dan nabi yang paling utama adalah dari bangsa Arab, mereka iri, dengki, sehingga mereka kemudian menyembunyikan kebenaran itu. Nah, kemudian untuk yang Zabur, dalilnya wa ataina Dauda zaburo. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 55. Dalil bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga Injil, barusan disinggung juga, diturunkan Nabi Isa. Dalilnya wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Jadi Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membenarkan Taurat. Kalau sekarang kan kita tahu bahwa Taurat dan Injil sering dibentur-benturkan, seakan-akan berbeda. Padahal seantara Taurat dan juga Injil sebenarnya sama-sama dalam mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengakui para nabi dan seterusnya. Cuma ya karena ditahrif itu, karena diubah itu, kemudian seakan-akan Taurat dan Injil berbeda isinya. Nah, faqad dakhalaha ma dakhalaha min at-tahrif bi aidi aktsara min katibin min qasawasatin nasara. Nah, sama dengan Taurat, Injil pun juga banyak ditahrif. Injil pun banyak yang diubah oleh tangan-tangan para ulama Nasoro yang mereka itu ingin menyembunyikan kebenaran. Kalau di sini bahasanya qasawasah. Saya cari perbedaan antara qasawasah, kalau kita cari di Google, di kamus, makna daripada qasawasah dan juga ruhban atau rohib itu sama-sama pendeta. Cuma perbedaannya, kalau rohib itu abid min ulama in nasoro, orang yang ahli ibadah dari kalangan ulamanya Nasrani.
Kalau Qasawah atau al-qisis kalau di dalam Al-Qur'an qisisin wa ruhbana kan gitu. Nah, qisisin itu lebih ke al-alim min ulama Nasara, orang yang alim dari kalangan orang-orang Nasrani. Jadi perbedaannya kalau yang rohib itu sama-sama pendeta kalau diartikan. Cuma kalau rohib itu lebih ke yang abidnya, orang yang ahli ibadahnya. Tapi kalau yang kisis atau qasawah itu lebih ke alimnya, orang yang alim daripada kalangan atau ulamanya orang-orang Nasrani. Nah, tambah lagi kalau Injil ada perjanjian lama, ada perjanjian baru dan seterusnya. Bahkan jangankan ke kitabnya, kitab pegangannya, agamanya pun sudah terpecah belah. Makanya kalau kita baca sejarah, Kristen itu sudah menjadi 3. Ada Kristen Ortodoks, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Yang kuno itu yang Katolik. Yang Katolik ini yang masih mengakui adanya paus. Paus itu kalau sekarang mungkin wakilnya Yesus lah gitu. Jadi wakilnya Tuhan di Vatikan. Jadi mereka itu meyakini kalau mau menebus dosa harus ke paus ini, harus datang ke wakilnya Yesus itu katanya gitu. Ini yang kuno Katolik. Nah, pada sekitar tahun 14.400-an itu ada seorang Kristen, ada seorang yang kalau di Islam itu ada orang-orang liberalnya gitu. Jadi di Kristen juga ada orang-orang yang berpikir jauh. Gimana kok Kristen ini tidak tidak berpikir jauh gitu. Kenapa kok ajaran agama kok kayak dibatasi? Akhirnya kemudian ada beberapa orang yang berpikir jauh. Ya kayak di Islam ada liberal gitu. Sama di Kristen juga seperti itu. Sehingga kemudian dari itulah ada seorang Kristen yang bernama Martin Luther kalau tidak salah, itu kemudian memisah daripada dari Kristen Katolik, kemudian membuat ajaran baru, membuat revolusi baru, jadilah kemudian Kristen Protestan. Nah, yang terbaru yang ini, yang Kristen Protestan yang banyak diikuti sekarangan ini yang Kristen Protestan. Nah, mereka itu di antara ajarannya mereka tidak meyakini, mereka berpendapat bahwa penghapusan dosa itu tidak harus ke paus, tapi cukup langsung ke gereja, mereka meratapi di situ sudah bisa hilang dosa-dosanya. Katanya seperti itu. Ya, dari agama-agama saja sudah terpecah belah, apalagi kemudian kitabnya. Kitabnya sampai sekarang sudah banyak yang ori, hampir dipastikan tidak ada. Nah, di antara ayat yang lain yang menerangkan tentang itu, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu hadzam mimma dzukiru bi. Nah, waladzi yu'tabaru qariban minasyah bainal anajil huwal injil Barnaba. Nah, dari banyaknya kitab Injil yang ada, yang paling mendekati kebenaran, yang paling mendekati kepada yang ori, yang paling murni itu namanya Injil Barnaba, atau kalau sekarang Injil Barnabas. Kalau saya lihat di Google itu Injil Barnabas. Kalau di sini masih istilah Injil Barnaba. Ini yang paling mendekati kepada kebenaran. Meskipun sejatinya ada beberapa yang sudah didistorsi, beberapa yang sudah diubah oleh mereka para pendeta. Fa innahu yukhaliful anajil al-mudawalah al-haliyah allati wada'aha Mata wa Yuhanna wa Luka wa Murkos. Ini macam-macam Injil yang sekarang, ada Injil Mata, ada Yuhanna dan seterusnya. Ini yang paling mendekati kebenaran yang bernama situ. Dan mukhalafatan kabirah, perbedaannya sangat banyak sekali. Itu terkait dengan Injil. Kemudian ada Al-Qur'an. Al-Qur'an ini barusan disinggung, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jelas kita tahu bersama. Jangan sampai kita tidak tahu yang ini. Bahaya. Dikatakan dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara nama-nama daripada Al-Qur'an barusan disebut Al-Furqan, itu di antaranya saja. Nah, nama Al-Qur'an itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Qur'an sendiri, kemudian juga ada Ad-Dzikru, pengingat.
kemudian juga ada Alkitab, ada Al-Furqan. Ini 4 nama daripada Al-Quran. Ada Al-Quran, Kitab, Adzikir atau pengingat, dan juga Al-Furqan atau pemisah. Itu disesuaikan dengan kama dalat alaihil ayat as-sabiqah. 4 nama ini disesuaikan dengan ayat yang ada pada Al-Quran. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami, katanya Allah Ta'ala, menurunkan dzikra. Maksudnya Al-Quran, Al-Quran. Kemudian kita tahu bersama bahwa di dalam Al-Quran ada 30 juz. Kemudian ada 114 surat. Kemudian untuk ayatnya sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abbas itu ada 6.616. Itu banyaknya ayatnya Al-Quran, 6.616. Kalau banyaknya kalimatnya Al-Quran itu ada 77.934. Banyaknya kalimatnya Al-Quran itu 77.934. Kalau banyaknya hurufnya Al-Quran ada 333.671 huruf. Ini saya kutip di dalam kitabnya ke Ihya Ulumuddin, Jala'ul Afham, syarahnya Aqidatul Awam. Konon katanya beliau langsung ngaji ini ke Syekh Muhammad bin Arabi Al-Maliki. Ini diantara syarahnya beliau itu. Nah, kemudian wahadal kitabul aziz qad hafidhahallah ma hatta wasala ilaina biduni tahrifin wala tabdil. Kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala menjaga Al-Quran sampai kepada kita, sampai dipegang oleh kita, sampai Al-Quran dibaca oleh kita biduni harfin wala tabdilin, tanpa adanya tahrif, tanpa adanya perubahan, dan juga tidak ada pergantian di dalamnya. Dari dulu ya Al-Quran seperti itu, tidak ada yang, kalau ada yang merubah pasti ketemu. Wa kana al-mushaf fi jami'il atwar al-mukhtalifah muhaiminan alaihi bi alafil uluf minal hafadati fi jamil alamil islami. Di semua yang ada di negeri manapun, di negeri yang berbeda-beda ini, Al-Qur'annya sama, bacaannya sama. Wala tazalul hal kadzalika ila asrinal hali, sampai di masa kita sekarang ini 1400 lebih Al-Qur'an sampai sekarang masih otentik, sebagaimana dauhnya Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya Allah Ta'ala akan menjaga itu Al-Qur'an. Nah, kemudian kalau apa yang terkandung di dalam Al-Quran, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sejatinya ketika mau disimpulkan ada 3 pembahasan di dalamnya. Yang pertama adalah berkenaan dengan tauhid, yang kedua wa'ad atau pengingat, yang ketiga adalah hukum atau syariat. Nah, kalau sampean perhatikan bahwa kan dibagi ya Al-Quran, ada yang madaniyah, ada yang makiyah. Yang makiyah berarti ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau madaniyah ya sebaliknya, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, kalau kita perhatikan bersama bahwa ketika Nabi masih di Mekah, ketika belum hijrah, itu yang banyak turun adalah tentang akidah, tentang kemantapan keimanan umat Islam. Kenapa? Karena kalau ada yang mengatakan di antara sirnya atau rahasianya, kalau di waktu itu kemudian banyak syariat dikeluarkan, takut pengikut agama Islam itu merasa keberatan. Sudah baru masuk Islam, kemudian syariatnya banyak, peraturannya banyak, sehingga dikhawatirkan memberatkan. Makanya dalam kasus Homer saja kan bertahap, tidak langsung diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu kan memang banyak yang suka minum homer, sehingga diharamkannya secara perlahan. Awalnya ada sahabat yang mabuk ketika sholat, kemudian oleh Allah dilarang di waktu sholat saja, di luar sholat masih diperbolehkan. Baru kemudian ketika keimanan seseorang atau keimanan daripada umat Islam itu sudah banyak yang kuat, baru kemudian oleh Allah diharamkan secara total. Makanya sebagaimana yang saya sampaikan barusan, bahwa banyak surat atau ayat yang diturunkan di kota Mekah itu yang berkaitan dengan akidah dulu, pemantapan akidah dan pemantapan keimanan umat Islam. Baru ketika di Madinah, ketika sudah banyak pengikutnya umat Islam, banyak yang mengikuti Nabi, baru disitulah banyak syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad.
Kemudian nadom berikutnya wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wasuhuful khalili utawi piro-piro lempere Nabi Ibrahim. Utawi piro-piro lempere Nabi Ibrahim wal kalimi lan Nabi Musa al kalim. Kita banyak tahu bahwa Nabi Musa disebut dengan disebut dengan kalimullah ya. Karena bisa bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalamallahu Musa taklima. Fiha ikut tetap ing dalam suhuful khalil, fiha ikut tetap ing dalam suhuful khalil kalamul hakami utawi kalame dat kang ngukumi, kalamul hakami utawi kalame dat kang ngukumi al alimi tur kang ngeweruhi. Al alimi tur kang ngeweruhi. Kemudian selain yang 4 barusan yang wajib diketahui bagi umat Islam, ada beberapa kitab atau suhuf atau lembaran yang diturunkan kepada nabi yang lain selain 4 barusan dan tidak wajib memang diketahui oleh umat Islam. Di sini ditambahi oleh musannif sebagai faedah. Nah, suhuf itu jam'u suhifatin, jamak daripada suhifah. Suhifah itu lembaran, berarti suhuful khalili maknanya ya lembaran, beberapa lembar yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Termasuk juga suhufil kalimi, beberapa lembar yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Musa dapat wahyu Taurat, beliau oleh Allah Ta'ala diturunkan wahyu berupa suhuf, berupa beberapa lembar yang isinya adalah syariat daripada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Nabi Musa kemudian dapat wahyu untuk mengambil kitab Taurat. Nah, di syarah di sini dijelaskan yajibu ala kulli mukallaf ayat taqida Allah anzala sufan ala sayyidina Ibrahim. Wajib bagi orang mukallaf untuk meyakini bahwa Allah Ta'ala pernah menurunkan, pernah mewahyukan beberapa lembar daripada syariat Nabi sebelumnya, di antaranya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa anzala sufan qabla Taurat ala sayyidina Musa, dan menurunkan kitab beberapa lembar syariat sebelum Taurat diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun di kitab Nurul Dhalam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa la yajibu ma'rifatu adadi suhufiha tafsila. Untuk mengetahui berapa persisnya, berapa halaman itu tidak wajib. Tidak wajib secara tafsil, berapa halaman itu tidak wajib. Pokok kita wajib meyakini bahwa pernah Allah Ta'ala menurunkan suhuf, menurunkan beberapa lembar kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Am-lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Itu ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa pernah diturunkan beberapa lembar yang berisikan syariat keduanya. Kemudian nazam berikutnya wa kullu ma atabihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma utawi sekabehane perkara. Wa kullu ma utawi sekabehane perkara ata kang teko bihi kelawan ma. Ata kang teko bihi kelawan ma ar-rasulu sapa rasul. Wa kullu ma utawi sekabehane perkara atau sekabehane barang ata kang teko bihi kelawan ma ar-rasulu sapa utusan. Fa haqqu moko iku utawi haqqe ma. Fa haqqu moko iku utawi haqqe ma ataslimu iku ngakoni. Atas limu iku ngakoni wal qabulu lan nerimo. Jadi apapun yang datang daripada Nabi, yang harus kita lakukan adalah taslim. Kita harus menerima apa yang datang daripada Rasul. Jangan sampai kita tidak menerima, karena tidak menerima dengan apa yang disampaikan oleh Rasul berarti kita tidak menerima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh para nabi adalah wahyu daripada Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril. Nah, wa minal wajib alla kulli mukallafin idza balahu ma atabihi rasul ayyantahiya ilaihi wa ya'mal bihi. Apa yang datang dari Rasul wajib bagi kita untuk langsung taslim, untuk langsung menerima dan mengamalkan itu semua. Wa alaihi taslim wal qabul li annahu al-masdarus tsani ba'da kalamillah. Kenapa kok seperti itu? Karena memang apa yang didauhkan, apa yang datang daripada Rasul, al-masdarus tsani itu menjadi sumber kedua atau menjadi referensi kedua setelah kalamullah. Ya, kayak hadisnya Nabi itu kan sejatinya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang
dari Rasul kepada kamu, maka ambillah. Kalau berupa perintah, kalau berupa larangan, maka fantahu, maka cegahlah. Nah, katanya Imam Malik, katanya Rasulullah di satu hadis, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Kalau apa yang saya perintahkan kepada kalian berupa perintah, maka laksanakanlah kalau semampu kalian. Tapi kalau berupa larangan, maka hindarilah, fajtanibuhu, maka hindarilah, maka jauhilah. Dikatakan juga taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Ada dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi setelah kewafatannya. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua hal tersebut, katanya Nabi, maka kamu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnatnya Nabi Muhammad SAW. Katanya Imam Malik, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi. Tidaklah kami, katanya Imam Malik, kecuali membantah atau dibantah. Illa sahibah hadzal qabri. Ya, jadi Imam Malik ini beliau dauh seperti itu di depan makbarahnya Nabi. Jadi katanya Imam Malik, tidaklah kami adalah orang-orang yang membantah atau dibantah kecuali sahibatul qabri. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak bisa dibantah maksudnya. Tidak bisa dibantah apa yang dibawa oleh Nabi, karena memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga oleh Imam Syafi'i, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun lahu ayyada'ahu liqauli ahadin. Kalau sudah sunnatnya Nabi, apa yang dibawa Nabi itu sudah jelas, maka tidaklah pantas bagi kita untuk meninggalkannya karena mengikuti pendapat orang lain. Tidak pantas kalau ada sunnatnya Nabi, ada dauhnya Nabi, ada pekerjaannya Nabi yang sudah jelas, yang sudah ketok moto, kok kita tinggalkan karena mengikuti pendapat orang lain. Tidak pantas. Yang lebih pantas diikuti ya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di nadom berikutnya ini terkait dengan keimanan kita tentang hari akhir. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Imanuna biyaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala Muhammad